はい、皆さん、こんばんは。今日はですね、ちょっと特別な、テーマで、ポッドキャストをやろうと思っています。で、今回のゲストは、前も、何回も出たことがあったと思うんですけど、で、今回は、スタさん、また、登場いたしました。はい、スタさん、こんばんは。Hai, konbanwa. Selamat malam. Selamat はい。pagi, siang yang menonton video ini. Semoga kalian sehat semua. はい、ありがとうございます。Jadi sedikit saya cerita dulu tentang Suta Sang ya. Suta Sang ini mungkin sekarang sudah berapa? 12 tahun apa 13 tahun ya di Jepang? Tahun ke-12. Udah tahun Ya, ke-12. ke-12. Tahun ke-12 ya Hmm. Jepang. Jadi bahasa Jepangnya udah gak diraguin lagi ya. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk ngobrol campur-campur lah ya. Ada bahasa Jepangnya sedikit mungkin, terus ada bahasa Indonesianya. Dan tema kita hari ini apa nih, Suto Sang? Jadi dia yang megang kendali hari ini. Tema kita apa nih hari ini nih? Hai. Temanya adalah orang Indonesia akan menguasai Jepang. Wow, Ini, luar ini biasa ini sangat tema mungkin kita. ya. Heeh. Ini Jadi sangat mungkin ya. jadi ini ada landasan lah ya, kenapa bisa Hmm. berbicara seperti ini ada apa namanya prediksi-prediksi lah ya, Suto Sang ya. Ya, ya. Hmm, hmm. Benar, benar, benar. Oke, itu tema kita malam ini ya. Sangat serem ya. Tapi ini benar-benar bukan mengada-ngada sih ya. Kita Ya, ya. coba untuk memprediksi. Jadi kita Hmm. mencoba untuk apa namanya itu melihat gambaran ke depan itu kayak gimana. Nah, ini kenapa Ya, kita ya. bisa berbicara seperti ini? Karena mungkin Minasan juga sudah tahu ya bahwa apa namanya penurunan ya atau angka kelahiran di Jepang itu sangat amat menurun ya. Jadi ini akan menjadi sebuah peluang yang bagus juga buat kita, mungkin peluang yang kurang bagus buat orang Jepang. Tapi sebelum kita lanjut ke video ini atau kita lanjut podcast kita hari ini, ya, jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, diapain tuh? Di subscribe, komen, kalau bisa di share. Oh, Ini arigatou menambah gozaimasu. wawasan yang menambah ilmu. Iya, iya, iya. So desu ne. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas itu. Pertama-tama mungkin kita akan apa bahas dulu sedikit tentang penurunan angka kelahiran di Jepang itu kayak gimana. Ya. Dan mungkin Sutosang dengan pengalaman dan informasi yang beliau miliki akan mencoba untuk sharing kepada kita ya. Nah, pertama-tama kita coba menanyakan seperti apa sih penurunan di apa angka kelahiran di Jepang itu secara nyatanya ya, karena Sutosang sekarang di Jepang soalnya di kehidupan sehari-hari di Oke, Jepang. Hmm. ya, ya. Kita flashback ke sekitar 5 tahun atau enam tahun yang lalu. Itu eh, mungkin teman-teman udah tahu yang namanya Kenkyusei ya. Mungkin sekarang juga masih ada ya Kenkyusei. ああ、そうですね。多分、名前変わ Ya, ったと思いますね。技能実習生になっ Kawata たと。ya. うん。jadi Ya, Gino ya. dia sekarang. Ah. Ya, apa namanya, visa Kingfisher yang dulu tuh cuma bisa 3 tahun. Hmm. Itu mereka harus pulang ke negara masing-masing. Dan yang saya tahu dia nggak bisa balik lagi ke Jepang. Oh, Eh Kayaknya 3 tahun yang lalu deh, 4 tahun yang lalu, Kingfisher itu berubah menjadi Tokutejino ya, hmm, kalau nggak salah. so だね. Pertama-tama sih gini Tokutejino sih tuh, dia. Kalau pengetahuan aku tuh itu Kenkyu-se dulu. Terus Gino Jisuse. Terus di tahun 2019 itu barulah keluar visa Tokute Gino itu. oh ya, Mm-mm. yang pasti visanya itu berubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Tulis nih. Ya, bisa 5 tahun dan bisa dienco ya, di coaching, bisa diperpanjang. Tulis nih. Ya, sampai tua pun kita bisa diam kerja di Jepang ya. Itu adalah salah satu apa namanya tanda-tanda Mhm, mhm. kalau penduduk Jepang itu sudah semakin sedikit. Dan ketika 12 tahun yang lalu saya datang ke Jepang, itu orang asing tuh masih sedikit sekali minim. Orang asing tuh palingan di tempat saya tinggal sama sensei tinggal aja ya. Mhm. Bisa dihitung dengan jari Kalau lah ya bisa maksudnya ya. bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang itu kalau kita keluar malam, kita belanja di supermarket atau di kombini,
Itu yang jadi kasirnya bukan orang Jepang lagi. Sekarang udah orang-orang asing ya. Hmm, hmm, Orang hmm. Nepal, pokoknya bukan orang Jepang. Jadi berasa nggak di Jepang Nah, lah ya. berasa nggak di Jepang. Kita Di berasa nggak Jepang di tapi nggak Jepang ketemu gitu. orang Jepang ya. Waduh, udah Iya, parah iya, sekali ya. Hmm. iya. Dan yang akhir-akhir ini itu di supermarket, di kombini itu juga udah mulai serfureji. Serfureji itu ya ya kita yang kasir sendiri. Kita ngambil barang, kita bayar sendiri. Kita yang kasir sendiri. Udah nggak ada staffnya gitu loh. Wow. Dan bahkan di restoran-restoran yang ya mungkin levelnya ya level ke atas, itu yang bawa makannya udah nggak manusia itu. Sekarang udah robot. Robot yang bawa. Tuh. Ya robot kayak bukan robot bentuk manusia tapi robot bentuk apa kayak bucket juga kayak kayak Ya robot-robot begitu ya. keranjang gitu Ah, ya isi paham roda paham. gitu. Mm-mm. Ya, ya. Jadi kayak robot rak-rak kayak rak buku gitulah ya. Jadi biar Ya, gampang ya, taruh ya. kayak apa makanannya. Ya, ya. Ya, Oh. ya, kayak gitu. Dan ma- apa namanya? Ketika saya apa? eh, Bura-bura apa Mm-mm. bahasa Indonesia bura-bura Ji? Anggaplah kayak keliling-keliling gitu. Misalnya Heeh. keliling-keliling itu lihat-lihat toko, lihat-lihat mau lihat baju itu banyak apa namanya? Banyak tertulis di kertas-kertas itu boshuchu Oh, dicari pekerja dicari di setiap toko saya melihat itu gitu loh lowongan lah ya, lowongan-lowongan gitu ya. lowongan lowongan kerja ya lowongan kerja sampai ada announce-nya juga Ji. Hmm. Misalnya kita udah masuk itu kan lagu jangan di Ya, toko itu lagu ya. nanti ada announce-nya Hmm. toko ini mencari karyawan Oke. begini gitu loh iya Jadi, benar benar kok jadi setiap saat ada pengumuman kayak gitu setiap lah ya. saat pengumuman ada Dibutuhkan ini gitu ya. ya Hmm. memang nggak ada yang datang gitu. Waduh, Walaupun kita udah ngasih lamaran, nggak ada yang datang. waduh, gawat itu. Jadi gini ya, Eh, kalau saya ya, ya ada yang mau tambahkan silakan tambahkan dulu, Sultan. ya, maaf lu, saya potong. Apa Mm, namanya? Bahkan teman-teman kerja saya, bukan teman satu kantor ya. mm, Saya kerja di mall, teman-teman toko yang lain itu satu hari itu mereka tuh bisa kerja sendiri gitu loh. mm. Selama dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tuh mereka kerja sendiri. Karena ya memang ada staff gitu. Ih, sayang ya, Sore. Bener, bener. Hai, hai, hai. Ya, karena memang nggak ada staff. Mereka nggak punya staff gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Jadi saya menangkap, jadi apa namanya informasi terkait penurunan kelahiran, apa namanya kekurangan apa pekerja di Jepang itu bukan hanya sekedar gosip lah ya, karena ini memang benar-benar dari bukan pakar sih, tapi beliau ini benar-benar sudah hidup di Jepang, mungkin udah hampir ke angka 13 ya sekarang, ke 13 atau 12? 12. Ke angka 12 ya. Dan dari Jepang ramai dan sampai sekarang melihat Jepang itu mulai sepi ya, baik itu secara karyawan, pokoknya di jalan-jalan mungkin jarang nemuin orang Jepang ya, seperti dibandingkan 12 tahun yang lalu. Wow, Iya, iya, iya. luar biasa, sangat mengerikan. Nah, kemudian ini kan itu sudah ada gambaran, bayangan Jepang itu seperti apa sekarang kondisi apa namanya penduduknya. Nah, kemudian apakah Sang tahu nih penyebabnya apa akibatnya ya? Bukan penyebab dulu nih, Oh, penyebab daripada penyebab. penurunan ini. Apakah mereka memang tidak ingin menikah? Apa mereka nggak suka dengan cewek atau yang cewek suka sama cowok? Apa atau gimana? Ya, agak sedikit aneh sih Eh, pertanyaannya. kalau yang saya lihat nih, ini di Hmm, orang-orang di sekitaran mm-mm. saya ya, Iya. teman-teman saya, teman-teman kantor, mereka memang nggak mau nikah. Itu yang pertama. Oh. Ada yang menikah tapi nggak mau punya anak. Itu yang kedua. Hmm. Hai, hai. Yang ketiga, orang Jepang itu pendiam. Dia Oh. itu Oh. orangnya shy. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya untuk cari teman aja susah, apalagi untuk cari pacar. Mm-mm. Ya mungkin itu di mengapa mereka nggak mau nikah itu juga ada alasannya gitu loh. Naruhodo. Ya, ya mungkin itu yang membuat apa namanya
penduduk Jepang itu menurun. Mhm, Nanti kan kita bicarakan lagi apa namanya penyebab mereka nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Itu mhm. juga ada alasannya. Naruhodo. Jadi Ya, karena banyak ya ketika saya mengajar di LPK atau mengajar di mana saja ya, image orang hmm, Jepang itu, image orang Indonesia maksudnya, orang Indonesia itu Jepang itu gampangan. Jadi itu sangat bertolak belakang sekali ya jadinya ya kalau kita dengar dari penjelasan Tuto-san tadi orang Jepang itu shy. Jadi nggak segampang itulah ya. Jadi mereka bisa begitu-begituan gitu ya. Mm-mm. saya cuma saya cuma ketawa kalau ada yang lihat orang orang Jepang itu gampangan. Mm-mm, mm-mm. Iya, karena tahu Mungkin kenyataannya kayak gimana. mungkin pas dia lagi mabuk itu mungkin ya Hmm, iya, iya. karena ke Nah, kemudian kita coba ke permasalahan yang lebih serius nih, Sang. Jadi banyak ya mungkin ada orang yang menikah tetapi tidak ingin punya anak. Kemudian atau bahkan mungkin mereka sudah ada memutuskan untuk tidak menikah. Nah, tadi si Tosang sudah sedikit menyinggung ya alasannya. Saya ingin tahu tuh alasannya yang si Tosang tahu itu alasan mereka untuk tidak membuat anak atau tidak menikah itu apa sih? oke. Mm-mm, Dari beberapa orang mm-mm. teman-teman saya yang saya tanya mengapa mereka nggak mau nikah, ya yang pertama mereka ingin bebas. Oh, naruhodo. Kenapa? Karena sistem kehidupan mereka dari kecil sudah tertutup ya, tidak Mm, seperti kita. mm-mm, Kita di masa SMA itu udah bisa naik motor, udah bisa hangout ke mm. sana ke sini, udah Hai, nggak hai. pernah tidur di rumah, udah Mm-mm, main sampai kita tiba di ya sekitar umur 23, 24 itu kita udah bosan dengan masa-masa muda kita. mm-mm, mm-mm, Ya kita udah mulai berpikir ke depan untuk menikah gitulah. mm-mm, mm-mm. Kalau di Jepang mereka sekolah itu dari jam 9 sampai jam 4 ditambah ekstra lagi Uh, bisa sampai malam, ditambah mereka juga part time waduh. bisa sampai jam 10 malam dan Iya. mereka pun kalau mau hangout itu nggak bisa jauh-jauh ya karena mereka nggak punya kendaraan. Mm. Mereka juga punya temannya sedikit. Setelah mereka tamat SMA, ya ada yang mau masuk ke universitas, ada yang mau langsung kerja, ya sama. Mm, mm. Mereka tuh nggak punya banyak waktu untuk menghibur dirinya sendiri gitu. Naruhodo ne. Yang kehidupan mereka terlalu monoton. Rumah tuh yang tempat tidur doang gitu loh. Hai, hai. Makanya kalau mereka menikah, otomatis mereka punya tanggung jawab nih, tanggung jawab Mm. menjadi apa namanya, apa? Orang Ada tua. waktu untuk Mm, istri atau suami gitu loh. mm. Untuk keluarga lah ya, tanggung Yang jawab mereka. ya untuk keluarga, tanggung jawab untuk menjadi keluarga. Itu kenapa mereka nggak mau menikah Hmm, seperti itu. naruhodo. Dan mengapa mereka nggak mau punya anak, itu agak mirip ya alasannya sama dengan mereka yang nggak mau menikah. Mm, Kalau mm. mereka punya anak itu otomatis waktu waktu istirahat mereka yang sedikit itu tambah sedikit lagi gitu. Naruhodo ne. Hmm. Hai, hai. Dan yang saya mungkin saya merasa kesal ya dengan Oh, hal hai, hai. seperti ini. Apa namanya? Ketika orang Jepang itu punya anak, mereka kan susah cari rumah Hmm. karena memang udah pasti ribut. Oh Pasti gitu kan ya. banyak ya banyak Ah, banyak komplain-komplain dari komplainnya ya. tetangga gitu. Iya, Ah, iya. Dan faktor yang selanjutnya adalah ya memang ekonomi sih. naruhodo. Otomatis kalau ka- kalian punya anak, otomatis kan yang cewek nggak bisa kerja nih. Mm, mm, Ya syukur-syukur si cewek itu dapat 60% dari gajinya. mm, mm. Syukur-syukur nih. Kalau enggak, ini si cowok nih harus dapat uang tuh minimal udah 25 juta udah ngepas banget Mm. untuk hidup. Wali mana? Hmm. 25 juta tuh udah ngepas. Udah ngepas. Kalau saya hitung-hitung ya. Iya, iya. Hmm, Luar biasa.
Makanya mereka ya kalau punya anak tuh Ribet pikirnya lah ya, udah mendeksai deh. beratus-ratus kali nginduk saya. Banyak sih Hmm. yang saya tanya, kenapa nggak mau punya anak? Oh, saya mau free, saya Hmm. nggak pengen ribet Naruh gitu. betulnya. Jadi kesimpulannya yang pertama ya mereka ingin menikmati hidup mereka lah ya. Menikmati hidup mereka. Kemudian karena mereka sibuk, jadi nggak sempet buat mikirin yang namanya nikah. Bukan nggak sempet sih, Nikah. cuman mereka nggak mau waktu-waktu sibuk mereka tuh diambil oleh hal-hal yang mereka anggap mungkin menduksa ya. Menduksa itu apa ya? Menduksa itu sibuk atau dia lebih ribet sih menduksa itu ya. Ribet, ribet. Pokoknya ribet gitu. Mm-mm. Dan kemudian masalah, Bahkan, oh, saya hai, potong dulu, Ji. hai, Dodo. Akhir-akhir ini juga saya melihat, itu kan saya kerja di mall, Mm-mm. otomatis banyak orang yang datang untuk belanja. Baby baby car itu kan, tahu kan aja baby car itu? Mm-mm, mm-mm. Baby car itu Ya, baby card. isinya, ya isinya tuh bukan bayi, anjing. Oh, mereka Sumpah demi lebih Tuhan, melihara anjing ya daripada ah, iya itu pakai baby hmm, car loh. wow, pakai baju lagi. Sumpah demi Tuhan. Ya pakai baju ada itu. Wow. Apa ini nggak sekali, dua kali, tiga kali saya lihat sih. Mm-mm, mm-mm. Udah banyak kali saya lihat hal seperti ini. Udah Dan sering banyak lah ya. juga, Mm-mm. banyak juga bahkan teman saya kerja kalau ada anak kecil masuk ke tempat kerja kan agak ribut ya namanya anak Mm, kecil. mm. Dia selalu ngomong, wah urus saya, urus saya, urus saya. Oh, so, Mereka tuh kayak nggak suka anak kecil gitu loh. image-nya jadi seperti itu ya. Kalau kita ngelihat Mm-mm, dari mm-mm. penjelasan Suto Sang itu, ngelihat anak kecil Iya, aja iya, iya. kayaknya udah fobia ya. Aduh, anak kecil, aduh ribut, aduh gitu ya. Itu masih Iya, anak iya. orang lain nggak? Bukan anaknya dia. Kalau anaknya dia gimana ya? Ya orang dia nggak mau punya anak, gimana gimana bisa So, merasakan gitu. so dan oke. Jadi selain itu Hmm, mereka juga memikirkan ekonomi ya. Jadi masalah gaji hmm. juga. Mungkin Sutosang selama 12 tahun ini kerja di Jepang, kenaikan gajinya itu kayak seperti apa sih? Karena saya ngelihat kalau di Jepang ini kenaikan gajinya itu sangat minim sekali. Jadi zaman dodol sampai sekarang itu gajinya segitu-segitu aja. Sedangkan kebutuhan atau biaya barang-barang di Jepang itu mungkin Sutosang tahu ya, mungkin semakin naik nih. Dengan gaji sekian otomatis kan nambah susah ya ekonomi mereka ya. Nah, kalau menurut saya ini tergantung kita sendiri ya. Hmm. Kalau kita ya misalnya kita pintar bekerja, Mm-mm. otomatis kita bukan kita yang perlu sama perusahaannya, tapi Hmm. perusahaannya perlu kita. Hmm. Otomatis kita bisa tawar menawar Negosiasi, kan, negosiasi tentang gaji lah. negosiasi. Oh. Gua mau gajinya segini. Kalau nggak mau ya udah saya cari kerja lain. Hmm. Kalau perusahaannya ini pengalaman saya nih pengalaman Hmm. saya. Hmm. Hmm. Eh, udah waktu ini 3 tahun udah nggak naik naik gaji. Uh. Saya ancam, Oh, oh. Apalagi ada orang. saya ancam. Bukan kalau di tempat saya ada orang. Oh, ada orang ya. Ini agak agak sedikit sombong jadinya kan. Iya, iya, iya. Agak Terus sedikit sombong, nggak tapi maaf. apa-apa. Ah, daijoubu desu. eh, ya karena orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, Mm-mm. saya bisa bukan menguasai ya, saya ya bisa sedikit bahasa Inggris, bahasa Jepang saya bisa, Mm-mm. bahasa Indonesia, bahasa Bali juga saya bisa menguasai 4 bahasa. Itu yang belanja ke tempat saya itu kan orang Indonesia juga banyak. Mm-mm. Oh, Jadi so da ne. saya punya power So da untuk ne. minta gaji besar gitu. Kalau Oh, kamu pingin betul. saya sudah naikin gaji saya. Kalau enggak ya udah saya cari kerja lain. Saya pengen gaji sekian Itu. gitu ya. Oh, Iya, betul. makanya kalau pingin ke Jepang ya pintarin Naikin bahasa skillnya. Jepang ya. Ya naikin skillnya pasti kamu dihargai di sini. Hmm. Gitu. Naruhodo ne. Nah, Mm-mm. kemudian kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Saya penasaran, Ya ya. kalau menurut Sutosang nanti akibatnya apa sih dari eh, apa namanya penurunan penduduk yang begitu drastis? Yang pertama yang pasti Setsumetsu ya orang Jepang ya pasti punah. Oh, Saya saya udah baca artikel mm-mm, sekitar 1.000 tahun ke depan kalau masih seperti ini mungkin mm, bisa lebih cepat orang Jepang itu pasti punah. naruhodo.
いなくなるってこと Jepang ね。 tuh う ya ん。Inakunaru. Jepang itu akan menjadi seperti Singapura ya. Karena di あ Singapura kan nggak ada DNA-nya, あ、あ campuran gitu. あ、はいはいはい。Jadi Orang macam-macam Jepang ya. itu murni, ya Hmm. orang Indonesia yang masuk, orang Nepal, segala, dari segala penjuru masuk ke Jepang, Mm-mm. jadi nggak ada orang Jepang. なるほど Mungkin ね。itu mungkin saja terjadi karena saya sudah melihat tanda-tandanya, luar biasa. gitu ya, そう、残念 tanda-tanda tanda ね。seperti itu. うん。Ya, tapi kalaupun itu orang orang asing itu misalnya dipersusah ya masuk ke Jepang untuk うん。kerja, うん。ya sudah, Jepang akan ekonominya ambruk. アンブロック。ああ、なるほ Iya, どね。karena nggak ada yang kerja gitu, うんうん。nggak ada yang kerja Terutama Nengking ya, begitu. terkait uang pensiunan ya, kan Kemana? macet Iya, tuh. ya, iya, ya, Ini macet pasti. nggak bakal apa-apa, dapat apa-apa. Nah, jadi Makanya, ya, ya silakan. makanya pemerintah membuatkan program kalau ada, walaupun orang asing ya, kalau kita Mm, ngurus kita dapat uang untuk melahirkan kok. Paling nggak kita cuma bayar sepersatunya doang. Misalnya biaya persalinan, Kecil banget sorry, ya. biaya persalinan di sini tuh sekitar 41 juta. Oh, Kita bayar awal ya, kita bayar awal, nanti kita ngurus surat-surat, kita dapat kembali 40 juta, otomatis kita cuma bayar 1 juta doang. 1万だけね。Itu cuma ada kayak あ、そう programnya で ada yang すか。seperti itu. めちゃくちゃ Mm-mm. 安いんじゃない？ Ya, ya, でもね、いろいろ gitu. 必要だよね。Ya sih. Ya, tapi kalau Tapi ya kita orang urus pasti Jepang udah. dapat ya. Udah terbiasa di industri itu ya. Hmm. Oh, Sebetulnya そうですね。はい。kalau saya berpikir うんうん。mereka bukan masalah uang sih kalau saya うんうん。melihat mereka, mengapa mereka nggak mau punya anak, tapi うんうん。masalah waktu. は Mereka nggak punya waktu. Itu sih kalau masalah uang, biasanya kan banyak kerjaan. うん、そうだ Kalau ね。mau sedikit lebih lebih taiheng, ya mereka pasti punya uang kok. そうですね。Pastinya Gitu. itu sih ya, kebebasan ya. Hmm. Kebebasan, mereka nggak punya kebebasan. Nah, kemudian Ya, kita coba sing, ngobrol yang positif sekarang tuh. ya. Dari tadi ini kita ngobrol sisi negatifnya lah anggap ya. Nah, kemudian Hmm. kita mau ngobrolin sedikit tentang kalau menurut Suto Sang sendiri, keuntungan yang bisa kita ambil atau keuntungan yang bisa diambil oleh negara Indonesia atau para pekerja yang Indonesia ini apa sih kalau menurut Suto Sang sendiri? Visa kerja dong. Oh, bisa kerja. Jadi kesempatan Visa untuk kerja bekerja di Jepang itu bisa dikatakan terbuka luas ya untuk para terbuka luas. migran atau teman-teman yang ingin bekerja di Jepang gitu ya. Terbuka luas. Bahkan sekarang Mm, kalau eh, misalnya nih ada Tejino yang mm, nikah, mm. istrinya Oh, di Indonesia, hai. dia bisa ngajak istrinya ke Jepang kok, hidup Hmm, bareng di Jepang dengan hai. ada namanya kayak visa apa, kok kayak visa nempel gitu. Dan Hmm. mereka dan si istri pun bisa bekerja 1 hari ya 4 jam gitulah. そうですね。Ya dulu kan nggak bisa dulu. そうですね。Tapi syukur Mm-mm. ya kalau keduanya dikasih kerja ya. Kalau nggak dikasih kerja, mending jangan bawa istri. Kalau Ya mending jangan bawa banyak istri. taihengnya, karena Curio Hmm. yang 14 mang, 15 mang itu bakal ya lumayan nggak bertahan lah. Tabungannya akan sejauh sedikit ya. Tapi kalau Iya emang sih ya. bener-bener ngajak istri mungkin atau ngajak suami mungkin disuruh dulu belajar bahasa Jepang lah ya, Toh ya sedikit biar Iya ada ya. bekal. Nanti kalau emang ada lowongan bisa ikut part time walaupun 4 jam itu akan sangat bermanfaat sekali untuk membantu Hmm. perekonomian lah, Toh ya. Ya benar benar benar. Oke oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan pamungkas yang seperti kita bahas pada saat pembukaan, apakah ada yang mau ditambahin, Suto Sang dulu? Tambahinnya masalah apa ini dulu. Masalah apa aja yang mungkin unek-uneknya tadi belum tersampaikan gitu, mau nyampein Oh bisa oke. disampaikan. Mm-mm. Oke. Ini agak sedikit negatif sih. Oh, negatif. Saya Oh, iya. punya
Saya punya cerita lucu tapi sedikit menyakitkan untuk saya. Oh, mantap. Eh, Apa ini? apa nggak ada yang mau naik lift bareng sama saya. Oh, kenapa itu? Oh, Apakah karena saya orang asing karena badannya atau gede kali. apakah karena bukan sih, saya kan Bukan. pakai jaket nggak Oh kelihatan. gitu. Hai. Terus? Apa memang muka saya serem atau memang di samping saya memang ada setan gitu. Mungkin itu. Udah udah beberapa kali, Mm-mm. udah banyak kali waktu ini Oh. ada nenek-nenek umur sekitar 70 tahun sama cucunya. Ini saya dari lantai 6 Mm-mm. turun berhenti di lantai 4. Mm-mm. Nah, itu kan pintu liftnya kebuka nih. Hai, sudah nih. Nah, si cucunya ini udah masuk nih ke lift. Mm-mm. Si Ditarik. neneknya ini masih pegang ya, si neneknya masih pegang HP ketika si cucunya ini Mm. apa masuk, neneknya ini berhenti melihat HP, ditarik lagi cucunya. Nggak mau dia naik sama saya. Aneh. Benar, benar, benar sumpah. Hmm. Saya udah jelasin, sampai saya ngomong gini, saya bukan orang jahat, saya tinggal di Hmm. sini, silakan tidak apa-apa. Dia masih menolak dengan alasan dia mau cari Wasurimono, kayak gitu. Oh. Banyak kok alasan disuruh duluan. Kadang-kadang Hmm. ada yang kayak nyari-nyari sesuatu, biar saya duluan naik. Dan Soalnya nih. kemarin ini, Hmm. 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 iya, sumpah, Ji. Hai. Saya nggak bohong, sumpah. Dan kemarin, kemarin nih, saya dari lantai 1 Hmm. naik lift. Ini anak kecil sih, sekitar umur 15 tahun sama 10 tahun ya, anak kecil. Hmm. Hmm. Itu liftnya berhenti di lantai 3. Kan Hmm. kebuka lagi nih. Sudah nih. Si adik, si adiknya ini mau masuk. Hmm. Tapi si kakaknya nggak ngasih. Karena ngelihat saya, padahal saya sendiri. Huh. Ya mungkin udah diajarin ya kalau lihat orang asing, Ah, mungkin nih. uh, mungkin ya positif aja. Hmm. Udah saya, wah, Ohio, nggak apa-apa kok. Naik. Adiknya nangis. Hmm. Adiknya nangis lihat saya. Kakaknya udah begini, narik-narik adiknya. Nggak mau. Ya udah, saya tutup lagi. Nah, ini soalnya Dia nampak. minta, ya sih, tapi Kok ya gitu ya sekarang ya? Kalau mungkin dulu kan sudah biasa-biasa aja ya. Kenapa sekarang kayak agak ada sabit gitu? Hmm. orang, iya sih. Tapi dulu juga kan udah apa namanya? Ada klub yang untuk Japanese only ya. Oh, sudah nih. Orang nggak boleh masuk. Enggak, Memang ada apalagi kaget di gitu. Okinawa loh. Saya nggak percaya ada hal-hal seperti ini luar biasa ya. Apa namanya perubahan selama 12 tahun gitu ya. Jadi kita merasa gimana gitu ya. Jadi bukan minder sih kayaknya nggak enak gitu ya. Oh, Ya, terkadang saya juga merasa iri ketika ada orang Jepang ke Indonesia itu banyak yang datang gitu loh. Banyak yang datang, banyak yang ajak main. Ketika dia sudah nih. pulang ke Jepang, itu orang tuh 2 peleton mobil yang nganterin. Ketika kita Sudah ke nih. sini, Oh, nothing lah wakar gitu. wakar wakar. Jadi selama Tahu 12 kan tahun ya? di Jepang pun mungkin teman kalau Suta sih kayaknya orangnya friendly, banyak teman ya. Jadi kalau orang nggak terlalu banyak suka gaul atau nggak suka berteman, itu saya pikir paling banter punya teman 10 aja udah untung. 10 itu sedikit, banyak Ji menurut Banyak saya. ya. Oh, 10 semenjak itu kena banyak. Hui. Ya Paling saya nggak aku aja tuh yang berapa tahun di Jepang itu. Sampai saat ini yang hmm, teman yang say hello mungkin bisa dikatakan zero. Bilang yang akrab-akrab dulu deh. Mungkin dia juga mungkin karena udah berkeluarga kali ya, udah kesibukan banyak juga. hmm. Jadi nggak pernah ada ini apa namanya say hello. Dan saya juga nggak say hello juga sih. Udah banyak kan lenyap Kalau juga sih saya, dari Facebook sih. Dulu kan mereka aktif dari Facebook, sekarang udah banyak kan lenyap. Jadi hmm, mungkin benar-benar sibuk kali ya. kalau saya sudah banyak berubah orang Jepang, Ji. Hmm. Saya sudah banyak merubah orang Jepang dari yang mereka pendiam. Hmm. Contohnya si Taishi itu, contohnya si Taishi Tuh, itu. aneh. Oh. Saya udah banyak merubah orang dari Hmm. yang orang yang kalem, nggak peduli orang lain. Saya ajak ke Bali, mereka melihat Balik gimana? gimana kita selalu senyum sama Hmm. orang, kita selalu welcome. Di sana dia tuh melihat, oh
orang di sini tuh kayak kok lembut gitu ya. Mhm, Walaupun dengan orang nggak kenal, mhm, walaupun mereka nggak tahu bahasa mereka gitu loh. mhm, Dia mhm. mau berusaha untuk berkomunikasi dengan bahasa tubuh gitu loh. そうだね。Iya, ya. なるほど。jadi ketika Ya. jalan itu benar-benar ya gambatte kudasai atau nanenka 日本人の思います。Ya, ya. Nah, oke. Jadi kalau memang nggak ada tambahan lagi, di sini baru kita bahas pamungkasnya atau pertanyaan terakhir, pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita. Nah, menurut prediksi, Suto-san sendiri dan juga dari artikel-artikel yang Suto-san baca, mungkin nggak Jepang ini akan diambil alih oleh orang Indonesia? Karena saking banyaknya ya, mungkin dari berbagai macam jenis visa yang bisa mereka gunakan untuk ke Jepang, jadi semakin tahun semakin banyak semakin banyak semakin banyak dan semakin banyak, itu mungkin nggak Jepang ini akan diambil alih oleh orang Indonesia? Nggak mungkin, tapi Mhm. sangat mungkin. Wow, sangat mungkin ya Sa- jawabannya berarti, tidak Sangat, mungkin tapi sangat mungkin. sangat, sangat mungkin sekali dengan keadaan Mhm, Jepang seperti ini kan. Dia mhm, juga mhm, butuh seperti di pertanian, seperti di pati jompo atau di pabrik-pabrik yang lainnya. mhm, mhm. Mereka tuh butuh orang asing karena memang orang Jepang udah nggak mau kerja ke sana Oh, gitu. Dan なるほど。artikel yang saya baca lagi orang anak-anak muda yang sekarang udah lebih memilih ke kerja ke luar negeri kayak ke Australia seperti itu ya. Hmm, Hmm, mencari kehidupan sangat yang lain mungkin lah ya sekali. mereka ya. Ya, ya, sangat mungkin Naruhodo. sekali karena pengalaman saya 12 tahun di sini, dari saya tinggal dengan orang-orang Bali yang di situ saja, sekarang sudah banyak orang Bali atau orang dari Indonesia lah ya, Indonesia di luar pada Bali umumnya. Heeh. yang saya lihat, yang saya nggak kenal gitu. Naruhodo. Itu mungkin sekali. Itu Dan dengan 12 tahun ya, belum lagi seperti yang diprediksi tadi 1000 tahun ya. Itu baru ya, 12 tahun loh perkembangannya seperti itu. benar-benar. Dan Wow. sekarang, Ji, dulu kita minimal tamat Senmongaku ya, tamat Mhm, kejuruan baru kita bisa cari kerja kan, kerja. Heeh. suka-suka kan. Mhm. Sekarang tamat Nihongogaku udah bisa cari kerja loh. Oh, so desu ka. Iya, iya, iya. Benar-benar berubah ya. Mm-mm, mm-mm. Wah, ini benar-benar peluang ya, peluang benar-benar peluang Puluhan bagus sekali. atau peluang positif lah ya untuk teman-teman kita yang ingin bekerja di Jepang. Jadi jangan sampai menyerah lah Benar-benar. ya, karena peluang enjoy di sana menunggu kalian. Tetapi ya sambil menikmati itu, otomatis ya kalian juga harus menanggung ya asuransi atau membayar asuransi para lansia, para jompo-jompo yang di situ ya. Jadi ini sangat luar biasa ya orang-orang, termasuk Suto-san juga sangat luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung membiayai hidup orang Jepang ya, terutama pada Iya. para lansia itu. Jadi Mm-mm. kalau kita ngelihat orang-orang Jepang yang nggak tahu, bukan nggak tahu sih, mungkin mereka tahu tapi enggan untuk ini, untuk apa membahasnya. Jadi kayak tadi itu ada orang Jepang yang tidak saya katakan itu tidak menghargai orang asing. Kenapa saya harus dijauh Mm-mm. gitu kan? Sutosan juga nggak berbuat jahat, kenapa nggak mau ikut dalam satu lift ya? Mungkin Mm-mm. nggak tahu juga mungkin dasar apa, mungkin juga ada cerita atau apa mungkin ya yang membuat mereka seperti itu. Jadi mereka Mm-mm. nggak tahu gitu loh. Yang bayarin asuransi itu orang-orang seperti Sutasang ini dan teman-teman yang lain juga. Entah itu Ginoji Sise, entah itu Benar-benar. Tokute Gino dan sebagainya. Mm. Ya Mm-mm. Mm-mm. mudah-mudahan sih untuk kedepannya akan jauh lebih baik ya sikap mereka kepada orang apa namanya Tapi orang asing. eh, Mm, tapi mungkin budaya Jepang ini akan berubah mm, karena budaya asing akan masuk. そうで Orang す。asing ini kan semakin banyak ya, Mm, mm, budaya-budaya asing itu kan masuk. mm, mm. Ya, Mau seperti nggak itu mau sih. mereka yang ikutin gitulah intinya ya. Iya, benar. Mm, mm. Menjajah secara halus namanya kayak ini. そうですね. Tapi kalau Hmm. misalkan Jepang dikuasai Indonesia, kayaknya mungkin dalam 10 tahun sama dengan Indonesia kondisinya. Macet sana sini. Bukan, nggak gitu ya. Enggak sih Buang kayaknya. sampah sana sini gitu kan. Mungkin aja kan. Apa kotanya Jepang, penduduknya bukan Jepang soalnya. Tapi tapi mungkin saya karena ya Tapi enggak SDM sih. kita kan Karena memang ketika masuk Jepang kan diedukasi dulu.
Jadi orang-orang Iya yang sih, tinggal di Jepang itu otomatis sudah mengikuti gaya Jepang, saya pikir. Dibuang sampah, nggak mau sembarangan. Mereka pasti memilah-milah sampah sebelum membuang. Terutama orang-orang yang udah lama ya. Kalau yang baru sih saya pikir nggak ngelakuin itu. Jadi itu yang akan mendidik mereka untuk bersih mungkin ya ke depannya. Kalau memang mhm. benar-benar ada apa namanya kemungkinan atau peluang untuk menggantikan, bukan menggantikan, kita sih bukan berharap seperti itu ya. Jadi kita berharap Jepang akan Mhm. kembali normal dengan penduduk yang atau populasi yang lebih tinggi lah. Karena tanpa Jepang Benar juga benar. mungkin untuk kaisa-kaisa ini, nah itu yang akan hilang. Kalau itu hilang ya otomatis Iya sih, pekerjaan juga akan hilang, saya pikir. Jadi saling, mhm. saling menguntungkan lah. Walaupun nanti Jepang cuma mengkoordinir saja, kita berharap itu akan tetap jalan lah ya. Iya iya iya. Naruhodo. Atau ada aja deh. Kesempatan buat kalian. So, kesempatan buat kalian. Mungkin Ya, ada pesan lagi kesempatan. ya, pesan terakhir dari Suto Sang mungkin untuk teman-teman. Mungkin ada ya, Hmm, mungkin ada yang subscribernya Sensei Kan yang masih pelajar, mungkin hmm, masih kelas 1 SMA. hmm. Ayo, belajarlah bahasa Jepang. So 3 tahun ke depan mungkin kamu bisa ke sini. Bisa ya merubah ekonomi lah setidaknya ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Karena ini memang sebetulnya eh, bad news untuk Jepang, tapi good news untuk negeri kita. So dan Karena itu yang terakhir tuh. Di Indonesia itu di Indonesia udah crowded, udah penduduknya kebalikan Jepang ya, penduduknya banyak kalinya sedikit. Hmm, Jadi ini kesempatan buat kita untuk kerja di Jepang. Itu sih so tambahan desu. saya. So desu. Mm-mm. Kalau nggak ada, mungkin ya untuk podcast kali ini kita cukupkan untuk sampai di sini dulu. Jadi Oke, terima kasih sekali waktunya ya. Udah malam-malam siap. podcast dengan Beli Dewa Channel tentunya. Jadi Nah, minasan, tidak apa-apa. そうですね。また今度ね、また別の、テーマでまたポッドキャストをやろうと思っています。その時に、サブクライバーを、まあ、参加してもらうっていうことでいいかな。そしたらいろんな、Subscribe してそうですね。ください。そうですね。そしたうん。らいろんな質問ができると思いますね。はい。わかりました。今日は本当にありがとうございました。また今度。はい。お世話。こちらこはい。そ。はい。じゃあまたね、シュタさん。おやすみなさい。またね。はい。おやすみなじゃあまたね。ありがとうさい。ございお疲れ様です。ます。はい。失う礼しん。ます。